Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat persyarikatan. Kali ini saya akan mengkaji, mereview grand openingnya Tower Ibrahim Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Kota Semarang. Saya mengucapkan selamat atas diresmikannya Rumani Tower, dan hadirnya Rumani Tower ini menunjukkan kepada kita semua bahwa filantropi Islam bukan sekedar konsep kebaikan sosial, tetapi hadir sebagai kekuatan pembangunan modern yang konkret, visioner, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Muhammadiyah selalu memberikan teladan bahwa dakwah tidak berhenti di ujung ruang-ruang pengajian semata, melainkan menjelma menjadi rumah sakit, sekolah, universitas, sudah akan mulai membuka usaha-usaha ekonomi yang lain, pelayanan sosial yang benar-benar dirasakan oleh umat dari dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Hari ini teladan itu kembali kita saksikan melalui berdirinya Rumani Tower. Bagi kami ini bukan hanya kebanggaan Muhammadiyah, tetapi ini adalah kebanggaan seluruh warga Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Mulyani SPA MKes Fiskwa, Direktur Utama Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang, mengucapkan selamat Mirs Muhammadiyah. Terima kasih atas peran Muhammadiyah yang terus menghadirkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial bagi umat. Semoga gerakan ini semakin kuat dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pada direksi Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Kota Semarang. Selamat atas diresmikannya rumah sakit yang baru dengan 13 lantai. Kami akan mengkaji dari aspek arsitektur urban desainnya, ya. Satu lingkungan kalau sudah dibangun sesuatu yang baru, apalagi tower, akan berdampak pada lingkungan. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan kontekstualnya dengan lingkungan, perlu dilakukan satu kajian atau mereview kawasan itu agar menjadi baik dan terintegrasi dengan bangunan-bangunan tower di kawasan rumah sakit Rumani maupun di sekitar kawasannya ada hotel dan sebagainya, ada masjid, ya. Tentu harapannya dengan warna hijau mencerminkan satu keteduhan, memberi impact pada lingkungan agar terlihat segar dan terlindungi iklim tropisnya, ya. Jadi menariknya bahwa kawasan ini sudah begitu berkembang sehingga terjadi crowded di antara pintu masuk ke arah Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah ini. Perlu penataan di dalam jalur-jalur pedestrian bagi pejalan kaki yang menuju ke rumah sakit, entah itu lansia, ibu hamil, anak-anak, sehingga mereka merasa nyaman ketika memasuki kawasan di sekitar Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Kota Semarang ini. Tentunya kita juga harus mendekati beberapa pemilik kios-kios di sepanjang koridor pedestrian menuju Rumah Sakit Rumani ini dari arah Wonodri, ya, ke arah samping Tower Ibrahim ini. Kita juga harus menata kawasan itu menjadi lebar, ya, terintegrasi dengan lingkungan yang lebih indah, ditata kios-kiosnya menjadi bagian juga dari penataan kawasan di sekitar Rumah Sakit Rumani ini. Jadi dipikirkan tentang jalur-jalur dan tata lightingnya, ya, jalur pedestrian, ada penerangan yang cukup dengan gambar di estetika, grafiti yang di tembok-tembok biasanya ditempeli satu lukisan seni agar terlihat indah bagi kawasan Rumah Sakit Rumani ini, tidak terlihat kumuh dan sebagainya. Dan kita sadari bahwa bangunan yang diresmikan ini menghadap
ke sisi barat. Artinya di dalam iklim tropis akan terpengaruh terhadap sinar matahari ketika menjelang lohor sampai sore hari, terlihat dampaknya, efeknya panas sekali. Maka perlu ditata tentang landscape dan tanaman yang bisa melindungi arah sinar matahari yang dari arah barat. Paparan sinar matahari dari arah barat ini panas sekali ketika siang hari menjelang sore hari. Maka perlu untuk bangunan tower biasanya ada sunscreen dan selimut bangunan untuk tower berupa cladding atau selimut bangunan. Ternyata, sabda Rasulullah tentang menanam pohon bernilai pahala sedekah bukan isapan jempol dan kaleng-kaleng, bisa dibuktikan dengan mikroskop dan mata telanjang. Begini rumus dan cara kerjanya. Jika kita menanam pohon dan pohon itu tumbuh menghasilkan buah dan daun-daun yang banyak, maka pohon itu akan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Dan inilah oksigen yang dikeluarkan oleh daun yang kita tanam bisa kita lihat dengan mikroskop secara real time. Dan mari kita hitung nilai sedekah oksigen pohon yang kita tanam. Mengutip dari situs forestdiges.com, satu pohon sono kelering setinggi 10 meter bisa menghasilkan oksigen 207,33 kg per hari, atau mampu menyuplai 177 sampai 239 orang. Sedangkan harga oksigen di pasaran per 20 kilo mencapai 1,2 juta. Maka satu pohon yang kita tanam setinggi 10 meter bisa menghasilkan 12.900.000 rupiah per hari. Dan inilah bentuk keadilan Allah. Mari kita semangat menanam pohon.